Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam geografi. Perkenalkan, nama saya Mardianto. Nomor induk mahasiswa 2018 133011. Adapun saya di sini untuk memenuhi project based learning mata kuliah geografi permukiman yang diampu oleh Ibu Eni Heldayani SSI MSc. Kebetulan saya absen nomor urut ke-10. Jadi materi saya mengenai tipe permukiman. Berikut adalah penjelasannya. Baik sahabat geografi, sebelum kita memasuki materi tentang tipe permukiman, kita sedikit membahas pengertian tentang permukiman itu sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. Baik sahabat geografi, langsung saja kita akan membahas tentang tipe-tipe permukiman. Menurut Wesnasa, tipe permukiman ada dua macam, yaitu tipe permukiman pertama, yakni tipe permukiman berdasarkan waktu hunian, dan tipe yang kedua, tipe permukiman menurut karakteristik fisik dan non-fisik. Baik, untuk tipe pertama, tipe permukiman berdasarkan waktu hunian, kita bisa jelaskan sedikit. Ditinjau dari waktu hunian, permukiman dapat dibedakan menjadi permukiman sementara dan permukiman bersifat permanen. Jadi tipe sementara dapat dihuni hanya beberapa hari, misalnya rumah tenda. Kemudian yang dihuni hanya untuk beberapa bulan, misalnya rumah ladang. Nah sahabat geografi, berikut adalah gambar hunian sementara. Itu ada rumah tenda dan ada rumah ladang, bisa kita lihat gambarnya. Untuk tipe permanen umumnya dibangun dan dihuni untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Bisa kita lihat gambar tipe rumah permanen. Ya, inilah sahabat geografi contoh dari rumah permanen. Bisa kita lihat baik itu bentuk, struktur, bahan di sana sangat tahan lama jika dibandingkan dengan rumah yang dibangun sementara. Selanjutnya yakni tipe permukiman menurut karakteristik fisik dan non fisik. Nah, dari karakteristik ini bisa kita bedakan antara fisik dan fisik. Nah, untuk fisik itu bisa kita lihat dengan adanya sifat, ukuran, bentuk, dan gaya bangunan. Kemudian non fisik kita bisa lihat dari fungsi, sejarah, arsitektur bangunan itu sendiri. Sahabat geografi, berikut adalah contoh gambar dan pembahasan mengenai contoh karakteristik fisik. Misalnya kita contohkan seperti yang ada di gambar. Gambar pertama kita bisa lihat bahwa suatu permukiman atau di suatu wilayah, kita bisa lihat gambarnya. Di sana terlihat bahwa permukiman sangat padat dan tidak teratur. Ketika kita sudah melihat gambar yang pertama, permukiman tidak teratur dan padat, kemudian berubah bentuk menjadi permukiman yang lebih nyaman dan tersusun seperti gambar berikut ini. Rumah susun dan perumahan. Nah, di sini perubahan bentuk dari perumahan yang tidak teratur dan padat menjadi perumahan yang teratur dan tersusun, rapi dan nyaman.
Baik, selanjutnya karakteristik non fisik. Bisa kita lihat dua gambar tersebut. Gambar pertama ini rumah panggung bermotif tradisional, dan rumah kedua rumah panggung bermotif modern. Kedua gambar tersebut sama-sama rumah panggung. Jadi secara budaya rumah panggung ini memiliki fungsi untuk menjauhkan diri dari segala macam ancaman, baik itu ancaman alam maupun ancaman hewan. Nah, di sini secara budaya memang rumah panggung ini menjadi kebiasaan masyarakat untuk menghindari segala ancaman, baik ancaman yang seperti saya sebutkan tadi, baik ancaman dari alam seperti banjir dan ancaman hewan seperti binatang buas. Demikianlah sahabat geografi pembahasan kita pada hari ini mengenai tipe permukiman, yang mana tipe permukiman ini terdiri dari dua tipe. Tipe pertama, tipe permukiman berdasarkan waktu hunian, dan tipe yang kedua, tipe permukiman menurut karakteristik fisik dan non fisik. Semoga pembahasan kita pada hari ini bisa bermanfaat. Saya selaku mahasiswa Program Studi Pendidikan Geografi FKIP Universitas PGRI Palembang memohon maaf jika ada kesalahan dan tutur kata yang tidak berkenan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.